脉都对熔火之，其他人暂时进入永恒境，就隐藏在这片魔族神破坏修复中的蛇魔神柱，将继续跟着麦兜潜入母国彩儿和婴儿。这风雪有古怪，看起来不像是老兽。现世的灵魂，你们越是强大。 这些攻击，正反杀！我们马上离开此处。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Throne of Steel episode ke-146. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya, Hao Chen bersama dengan CR bertarung melawan Asmo yang menggunakan kekuatan perisainya sebagai senjata utama, yang singkatnya Hao Chen dan juga CR bisa menghancurkan seluruh perisainya Asmo, yang lalu pun Asmo memindahkan Hao Chen sendirian ke tempat dari dunianya, yang dimana di sana mereka tidak bisa menggunakan kekuatan mereka, tetapi dapat menggunakan kekuatan dari niatan senjata mereka, yang singkatnya Hao Chen bisa mengalahkan Asmo di sana menggunakan niatan pedang dari pedang mataharinya, yang setelah itu mereka pun memasuki menara immortal, yang di sana pun Douyin mulai menjelaskan kepada Hao Chen mengenai Wen Zhao yang telah ditangkap oleh pihak musuh karena ternyata pihak musuh telah mencoba untuk membuat kembali pilar ular yang sebenarnya telah dihancurkan oleh rombongan Hao Chen dulu, tetapi mereka ingin membuatnya kembali untuk meningkatkan kekuatan pihak musuh, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Hao Chen bersama dengan timnya yang melakukan penyerangan kepada pihak musuh mereka yang sedang menjaga di luar, yang di sini Hao Chen bersama dengan timnya telah menemukan keberadaan dari markas musuh yang merupakan tempat untuk membentuk menara ular, karena di sini Hao Chen menggunakan Magdul untuk mencari keberadaan dari kristal Molten Core alias kristal inti yang sebelumnya juga telah dicari oleh Dewa Pasir untuk mendapatkannya untuk membentuk kembali menara ular. 就隐藏在这片魔族神破坏修复中的蛇魔神柱，将继续跟着麦兜潜入母国彩儿和婴儿。 Hao Chen bersama dengan timnya pun pada akhirnya mampu mengalahkan para pasukan tersebut. Lalu Hao Chen bersama dengan CR dan juga Ying-Er melanjutkan perjalanan mereka. Yang singkat cerita, mereka bertiga menemukan markas dari pihak musuh yang ternyata markas itu berada di dalam gunung berapi. Tetapi di sini Hao Chen merasa cukup kebingungan bersama dengan CR karena di sini mereka tidak bisa merasakan keberadaan dari menara ular, membuat Hao Chen menjadi skeptis apakah menara ular itu berada di istana ini. Hao Chen bersama dengan CR dan juga Ying-Er secara diam-diam memasuki istana tersebut dengan menghajar para penjaga dari balik bayangan. 我个守卫都没有。没想到睿智魔神的领地里， Setelah mereka memasuki istana itu lebih dalam lagi, di sana Hao Chen bersama dengan teman-temannya menjadi semakin heran dengan istana ini karena di dalam sana tidak adanya penjaga yang menjaga tempat tersebut, dan di dalam istana itu mereka bisa menemukan adanya banyak pedang yang menancap di ruangan tersebut dengan tanpa pedang itu yang masih mengkilat, dan di sana juga Hao Chen bisa menemukan adanya sebuah mural yang terbentuk di atas dinding. Di sana Hao Chen mencoba untuk membacanya, yang dimana di dalam mural itu mengandung sebuah kisah mengenai seorang pandai besi yang sangat hebat karena mampu membuat pedang yang sangat unik, yang dimana setiap pedang buatannya akan memberikan aura kekuatan membunuh kepada penggunanya dengan peningkatan yang dahsyat. Tetapi setelah diselidiki, ternyata pedang buatan dari si pandai besi tersebut merupakan pedang yang dibuat melalui jiwa manusia, yang setelah kabar tersebut tersebar, si pandai besi pun diusir dari wilayah ini. Tetapi sebelum si pandai besi itu pergi meninggalkan istana ini,
ia justru mengancam kepada semua orang dengan mengatakan bahwasannya hanya dirinya saja yang mampu untuk membuat pedang terkuat di dunia. Tetapi Hao Chen dan juga lainnya yang melihat mural ini menjadi cukup kebingungan kenapa mural seperti ini berada di markas dari pihak musuh mereka. Padahal cerita ini berasal dari ras manusia, bukan ras demon. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja di sana adanya seseorang yang keluar dari tanah yang ternyata itu merupakan Huang Yi yang merupakan salah satu orang yang berasal dari rombongannya Wen Zhao. Tampak di sini Huang Yi berada di kondisi yang sangat parah dan juga Huang Yi meminta bantuan kepada Hao Chen untuk menyelamatkan yang lainnya yang masih terjebak di perangkap dari pihak musuh. Dengan segera Hao Chen pun memindahkan Huang Yi ke dalam menara immortal untuk disembuhkan di sana dan juga diperiksa kondisinya. Setelah mereka memeriksa kondisinya Huang Yi ini, ternyata Huang Yi mengalami luka yang sangat parah karena tubuhnya mengalami putusnya meridian yang membuat Huang Yi kemungkinan besar di masa depan nanti tidak akan bisa untuk terjun ke dalam medan pertempuran lagi. Di sana Huang Yi meminta bantuan kepada Hao Chen dan juga timnya untuk segera menyelamatkan para teman-teman lainnya yang masih ditangkap oleh Gu Xin, yang dimana ternyata Wen Zhao sendiri telah dipindahkan penjaranya di sebuah tempat untuk pengorbanan darahnya Wen Zhao untuk membentuk kembali menara ular. Mendengar hal tersebut pun membuat semua orang menjadi khawatir. Hao Chen pun bertanya kepada Huang Yi di mana lokasi dari menara ular tersebut dan juga Wen Zhao. Huang Yi menjawab dirinya sebenarnya tidak mengetahui di mana lokasi tersebut, tetapi sebelumnya Huang Yi telah mendengar para pasukan pihak musuh yang berdiskusi mengenai adanya jalan lorong bawah tanah yang digunakan oleh pihak musuh untuk mengantarkan kristal inti core sebagai bahan bakar dalam pembentukan menara ular mereka. Tetapi Huang Yi juga mendengar bahwasannya pihak musuh tersebut sepertinya sedang kerepotan karena sumber daya dari kristal motor core yang sedikit membuat sumber bahan bakar mereka menjadi sangat berkurang. Hal ini pun membuat Hao Chen merasa cukup lega karena mereka masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Wen Zhao dan juga lainnya. Lalu pun Hao Chen bersama dengan CR mulai mencari keberadaan dari para anggotanya Wen Zhao yang pada akhirnya mereka telah menemukan lokasi tempat penjara tersebut, yang di sana pun benar mereka menemukan lokasi dari dua anggotanya Wen Zhao yang ditahan di sana, dan dengan segera Hao Chen bersama dengan CR menyelamatkan mereka berdua. Yang di sana Hao Chen dan juga CR merasakan kalau vitalitas dari kedua orang ini juga sangat lemah karena pembakaran yang berada di tempat pelemburan ini mengakibatkan vitalitas mereka rusak, dan sepertinya mereka berdua juga tidak akan bisa untuk menggunakan kekuatan mereka lagi. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya makhluk troll api yang menjaga tempat tersebut marah kepada Hao Chen dan juga CR karena telah menyusup ke tempat mereka. 大人守卫的地方。 Yang lalu pun makhluk troll api itu mulai menyerang ke arah Hao Chen dengan menggunakan kemampuan apinya, dan Hao Chen juga mencoba untuk menyerang si makhluk troll api menggunakan tebasan Asura, tetapi sayangnya gagal karena makhluk tersebut yang dapat menyerap kekuatannya Hao Chen. Apalagi di sini makhluk troll api ini mengeluarkan sumber panas yang amat panas, yang malah hal ini akan membuat dua rekannya Wen Zhao akan semakin parah kondisinya karena suhu panas tersebut. Mereka sadar mereka harus membawa kedua rekannya Wen Zhao untuk pergi dari sini. Sedangkan di tempat lain diperlihatkan Li Xin dan juga Sima Shan yang berada di sebuah tempat yang disebut dengan penempaan, yang di sana mereka juga menemukan dua anggota dari Wen Zhao yang terperangkap di sana. Sima Shan bersama dengan Li Xin dan juga pasukan Said mencoba untuk menyelamatkan kedua rekannya Wen Zhao tersebut, tetapi sayangnya tempat penempaan itu memiliki banyak jebakan berupa palu raksasa yang akan menghajar mereka jika mereka melewatinya, dan juga adanya serangan-serangan dari pedang terbang yang tersembunyi, membuat Sima Shan dan juga Lin Xin kesulitan untuk bisa menyelamatkan dua rekannya Wen Zhao tersebut, yaitu Mina dan juga Shangguan. Wah, 拦不住本大爷！快躲开！ Sedangkan di tempat salju yang sangat dingin, di sana diperlihatkan adanya dua orang yang merupakan rekannya Wen Zhao juga yang terperangkap di sana, dan tak lama kemudian Hanyu bersama dengan Douyin dan juga pasukan Sain ke-12 datang ke tempat mereka untuk menyelamatkan mereka berdua. Yang singkatnya mereka pun telah menyelamatkan dua rekannya Wen Zhao tersebut, tetapi di sini mereka merasakan kalau tubuh dari kedua orang ini sudah berada di kondisi yang sangat fatal, yang dimana tubuh mereka sudah sangat membeku yang mengakibatkan organ
organ vital mereka juga mengalami luka, dan sekarang mereka harus membawa kedua orang ini ke tempatnya Hao Chen untuk bisa membawa mereka ke Menara Immortal untuk melakukan pemulihan. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja malah adanya seekor makhluk besar yang datang ke tempat mereka, yang ternyata makhluk ini merupakan makhluk yang telah mengeluarkan udara dingin yang membekukan tempat tersebut, dan mereka pun mau tak mau harus berhadapan dengan makhluk ini dulu sebelum mereka bisa keluar dari tempat ini. 这风雪有古怪，看起来不像是魔兽。 Sedangkan di tempat lain kita diperlihatkan dengan Wang Yuan bersama dengan Ying Er dan juga pasukan Saint ke-9, yang di sini mereka tampak sedang bertarung melawan para monster untuk mencari para rekannya Wenzhou lainnya. Yang singkatnya di sini Ying Er menggunakan kekuatan dari Dewi Binatang untuk menjinakkan para monster tersebut, yang untungnya berhasil. Membuat mereka tidak perlu melawan para binatang tersebut, yang lalu pun mereka mencari keberadaan dari para rekannya Wenzhou yang terjebak di dalam tempat ini, dan di sana mereka menemukannya di balik sebuah tembok, yang tampak mereka berdua sekarang berada di kondisi yang koma. Namun sayangnya di sini mereka tidak menemukan keberadaan dari Wenzhou. Kemudian pun kita berpindah ke tempatnya Hao Chen yang masih bertarung melawan golem api, yang dalam pertarungan tersebut golem api sama sekali tidak bisa mereka serang, karena setiap serangan mereka selalu diserap oleh golem api tersebut, membuat golem itu tidak memiliki dampak apapun. Dan setelah itu golem api berniat untuk melenyapkan mereka semua, yaitu dengan ia yang mencoba untuk memakan Hao Chen dan juga Cher menggunakan teknik pelahapnya. 不用挣扎了吧？总会被我吸收。一号大姐和大姐夫的灵魂，不用担心。清雪，你干什么？ Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Xing Xuan datang untuk menyelamatkan mereka, walaupun kondisinya telah terluka, tetapi ia masih dapat untuk bergerak, yang dimana ia terbang menggunakan sayapnya, yang lalu ia pun melemparkan sebuah kristal bom rakitan dari Xing Xuan sendiri, yang tadi sangka ledakan itu bisa menghentikan daya sedot dari monster golem. Sekaligus karena pergerakan dari Xing Xuan ini membuat Xing Xuan sudah semakin lemah, dan ia pun meminta kepada Hao Chen dan juga Cher untuk melanjutkan pertarungan ini, sedangkan ia akan beristirahat. Hao Chen dengan Cher menerima hal tersebut. Hao Chen bersama dengan Cher mulai menyerang monster golem itu, dengan Hao Chen menggunakan teknik pedang cahaya, sedangkan Cher menggunakan teknik dari dewa mautnya, yang serangan mereka berdua pun bisa mengalahkan golem api. Coba 我们马上离开此处。 Dan lalu pun Hao Chen membawa Xing Xuan dan juga temannya memasuki Menara Immortal untuk penyembuhan di dalam sana. Sedangkan untuk rombongan lainnya seperti Lin Xin dan juga Sima Shan telah menyelamatkan dua rekan Wenzhou. Tu Hanyu dan juga Do Yin telah mengalahkan sang monster salju, yaitu dengan bantuan dari prajurit Saint ke-12. Dan singkat cerita mereka pun telah bertemu kembali dengan Hao Chen, yang lalu Hao Chen membawa mereka semua ke dalam Menara Immortal untuk penyembuhan di dalam sana. Ying Er yang telah memasuki Menara Immortal tersebut menjadi sangat sedih karena di sana ia tidak menemukan keberadaan Wenzhou, karena ternyata Wenzhou yang masih belum ditemukan. Dan dengan segera mereka langsung memberikan penyembuhan kepada para rekan-rekannya Wenzhou menggunakan kekuatan penyembuhnya Hanyu. Sekaligus di sini Hao Chen bertanya kepada mereka mengenai keberadaan dari Wenzhou. Mereka menjawab kalau Wenzhou sekarang berada di kondisi yang paling berbahaya karena tubuhnya Wenzhou akan digunakan untuk pemurnian dari menara ular, dan itu alasan kenapa mereka semua tidak langsung dihabisi oleh pihak musuh, karena mereka yang dijadikan baterai untuk pemurnian menara ular itu. Dan Wenzhou menjadi baterai utama dibawa pergi oleh Gu Xin ke tempat dari pemurnian dari menara ular, karena kekuatan dari Wenzhou yang lebih kuat daripada semua orang yang berada di tim mereka, membuat Wenzhou dibawa langsung oleh Gu Xin untuk melakukan pemurnian menara ular tersebut. Hal ini pun seketika membuat Hao Chen dan juga lainnya menjadi semakin khawatir dengan kondisinya Wenzhou. Dan lalu pun
pun kita diperlihatkan dengan Wenzo yang tampak sedang disiksa oleh Gusin, atau lebih tepatnya kekuatannya Wenzo diambil oleh Gusin untuk pemurnian dari menara ular tersebut. Tetapi sayangnya setelah itu alur cerita dari serial Donghua Throne of Steel episode ke-146 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 和麦兜对熔火之，却其他人暂时进入永恒境，就隐藏在这片魔族神破坏修复中的蛇魔神柱，将继续跟着麦兜潜入魔、彩儿和婴儿。这风雪有古怪，看起来不像是老兽。现世的灵魂。